Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana kabar nih? Alhamdulillah baik, Pak. Ini saya mohon maaf ini, Pak. Saya menghampiri Bapak ini siang-siang di sini. Saya ingin mengganggu Bapak nih. Nggak apa-apa. Kenapa nih Bu? Nggak mengganggu kan, Pak? Nggak mengganggu. Enggak. Ayo dah Bu. Apa tuh? Baik, ini Pak, saya ada permasalahan ya. Mungkin Bapak nanti bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Pak di kelas. Oh iya. Kebetulan saya ini ngajar kelas 10 jurusan TBSM Pak, teknik bisnis sepeda motor. Nah, ketika saya mengajar sudah 1,5 tahun ini kok saya perhatikan murid-murid saya itu kurang semangat nih Pak, kurang ada motivasi untuk belajar, menerima kegiatan pembelajaran saya. Cenderung mereka main, cenderung mereka asik sendiri. Ketika saya menerangkan, mereka cenderung lebih asik ngobrol sama teman sebelahnya, cenderung suka mengganggu gitu Pak. Jadi juga ketika saya ingin istilahnya mendapat jawaban balik dari mereka, cenderung mereka diam, selalu menggunakan bahasa isyarat Pak, antara mengangguk atau menggeleng. Jadi saya bingung mau jawab apa ini, mau memberikan umpan balik apa, karena mereka tidak bisa memberikan interaksi kembali kepada saya, seperti itu Pak. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat menemukan anak-anak seperti itu, usahanya itu? Nah itu tadi Pak, makanya tujuan saya itu menghadap ke Bapak itu ingin menyelesaikan permasalahan saya ini Pak. Bagaimana cara saya menghadapi murid saya, dan tentunya saya berharap ketika saya selesai menghadap ke Bapak, istilahnya bisa Bapak menyelesaikan permasalahan saya yang saya hadapi. Dan saya berharap ada trik-trik nantinya Pak untuk menghadapi murid saya tersebut. Itu sering terjadi ya Bu di sekolahnya, di kelas tuh anak-anak itu? Iya Pak, atau mungkin karena mereka laki semua nih, tidak ada perempuan yang mencari perhatian gitu Pak sama saya. Jadi saya berusaha sih Pak mengajar dengan atau mungkin metode mengajar saya yang terlalu monoton mungkin Pak, karena saya menggunakan metode ceramah Pak. Karena kebetulan mereka jarang untuk membaca gitu kan Pak, karena pelajaran di kelas ini seminggu sekali. Jadi saya kebanyakan menerangkan seperti itu nggih Pak, kira-kira. Iya. Tapi sudah Ibu mendapatkan anak-anak seperti itu, menurut Ibu kira-kira bagaimana itu? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa membuat mereka tidak acuh lagi? Saya sih berusaha Pak, semaksimal mungkin untuk mengajar dengan excited, dengan semangat gitu pada mereka, mulai dari sebuah perencanaan Pak, tentunya sebuah perencanaan pembelajaran saya dengan kegiatan awal, saya kasih tepuk semangat Pak, kadang-kadang juga tepuk nyamuk, kadang-kadang saya berikan pokoknya yang ice breaking untuk membangkitkan semangat mereka, seperti itu. Tentunya setelah saya melakukan apresiasi gitu. Setelah itu baru saya coba Pak dengan menggunakan metode pembelajaran yang ada kontennya.
Terus prosesnya, nah itu akan menghasilkan produk. Ternyata anak-anak mereka lebih tertarik, Pak. Walaupun mereka ngobrol, tapi mereka ngobrolnya itu mendiskusikan gitu sifatnya, Pak. Jadinya saya juga terbantu dengan seperti itu, Pak. Jadinya mereka bisa apa namanya istilahnya mempresentasikan hasil diskusi mereka, ngobrol-ngobrol tapi yang bermutu gitu, Pak. Saya dapat seperti itu setelah saya mengubah metode mengajar saya, Pak. Ya, berarti pada saat Bu Heni merubah metode pembelajaran, anak-anak yang tadinya tidak acuh itu bagaimana itu anunya, Bu? Umpan baliknya lagi setelah menggunakan metode. Alhamdulillah umpan baliknya anak tersebut tidak asik sendiri aja, sekarang lebih melihat, karena kan saya menggunakan metode konten itu tadi kan, memperlihatkan konten video yang menarik. Ternyata mereka lebih antusias untuk melihat, terus mereka akan menimbulkan pertanyaan, Bu, ini tujuannya untuk apa, Bu? Seperti itu. Kayak contohnya nih, Pak, saya melihatkan video tentang 4 cara pemisahan campuran. Ternyata mereka tertarik, oh begini ya caranya filtrasi, begini caranya kristalisasi, kromatografi, dan destilasi. Jadi mereka bisa membedakan, dan itu tertantang untuk diri mereka, Pak. Makanya alhamdulillah lah, mereka sekarang nggak sibuk sama temennya, tapi sibuk sendiri, dan mereka mampu menuangkan apa ide pikiran mereka dalam bentuk diskusi kelompok, Pak. Alhamdulillah seperti itu. Iya, berarti usaha Bu Heni untuk merubah metode pembelajaran itu ternyata kan bisa membuat anak-anak yang tadinya acuh itu menjadi semakin bersemangat, Bu ya. Nggih, Pak, alhamdulillah. Ternyata saya memang harus merefleksi diri saya, ternyata, Pak. Ternyata sebagai guru, ya dibilang gampang-gampang sulit menghadapi karakter murid yang unik, nggih, Pak. Apalagi latar belakang mereka yang kurang gitu, Pak. Mungkin dari segi ekonomi, yang jelas mereka kalau pulang itu selalu bekerja gitu, Pak. Jadi mungkin konsentrasi untuk pembelajaran kurang. Jadi memang saya harus lebih sabar, mengendalikan kesabaran saya untuk mereka, tentunya seperti itu. Dan yang penting itu saya bisa melihat minat belajar mereka dan kesiapan belajar saya ini bagaimana nanti, seperti itu kayaknya, Pak. Berarti kedepannya Ibu besok kalau melihat kondisi anak-anak yang seperti itu lagi, biasanya kan anak-anak juga sedikit-sedikit bisa berubah. Kira-kira apa yang harus Ibu Heni lakukan ke depannya? Nah, rencananya, Pak, ke depannya saya akan merubah sistem pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya. Tentunya saya juga ingin berkolaborasi. Kebetulan saya ngajar IPA ini bertiga, Pak. Ada guru biologi, fisika, kimia. Jadi saya ingin istilahnya nanti berdiskusi, tentunya, Pak. Rencana saya seperti itu untuk memperbaiki rencana pembelajaran kami dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang tiga tadi itu, Pak, proses, konten, sama produk. Nah, sehingga tentunya pembelajaran kami nanti lebih banyak berpihak kepada murid. Jadi murid mampu istilahnya dia mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Pak. Dan tentunya saya juga tanggal 10 besok, Pak, insya Allah 10 Oktober saya ada supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dari SMK, Pak, dari dinas provinsi gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada perubahan pada anak didik saya nantinya, Pak, setelah saya melakukan itu. Iya, Bu, jadi mudah-mudahan lah anak didik kita bisa berubah di situ dengan apa yang Ibu Heni lakukan. Saya rasa itu sudah sangat bagus untuk membuat anak-anak kita semakin bersemangat. Nah, rencananya Bu Heni ini kapan
itu mau membuat apa namanya rencana kolaborasi tadi dengan 3 guru IPA tadi ya? Pas. Rencananya saya besok hari Senin Pak. Besok Senin saya mau diskusi dengan teman-teman saya IPAS untuk membicarakan selain rencana pembelajaran juga supaya motivasi siswa saya sama siswa mereka juga mungkin setelah STM, SMK dengan latar belakang anak laki semua. Jadi bagaimana kita untuk menyemangati gitu Pak untuk belajar. Terus yang kedua kami juga ada membicarakan masalah project IPAS yang tentunya banyak melibatkan siswa. Jadi siswa lebih diajak untuk kreativitas kayaknya Pak membuat suatu produk. Ya mungkin nanti arahnya bisa masuk ke penjualan produk kreatif artinya Pak. Seperti itu. Lagi saya desain bersama teman-teman saya mengenai pembuatan pupuk cair yang nanti aktivatornya itu Pak nanti kita ambil dari N4 sama air gula dan itu sudah saya sampaikan kepada murid saya Pak kita akan lakukan praktek pembuatan PUCE murid saya dengan semangatnya Pak antusias untuk menyambut itu siap Bu kami siap bekerja itu karena sudah terbiasa saya berikan video dan lembar-lembar yang tentunya mengarah kepada mereka untuk menunjang kreativitas mereka. Pak. Ya, setelah ini bagus nih rencananya Bu Heni ini bagus nih. Setelah berkolaborasi, berdiskusi dengan teman guru IPAS tadi, kira-kira untuk pelaksanaan desain pembelajaran bersama itu dengan ketiga guru IPAS tadi, langkah Ibu yang akan Ibu Heni lakukan setelah kolaborasi kira-kira apa tuh? Supaya bisa maksud saya paling tidak nih dilihat oleh guru-guru yang lain supaya bisa dicontoh gitu karena yang dilakukan Bu Heni kan bagus. Rencananya gini Pak setelah melakukan kolaborasi dan melakukan istilahnya dengan siswa untuk proyek kami juga akan mengundang teman-teman dari guru lain untuk berkolaborasi. Nah kami juga ada guru biologi di sana Pak kebetulan guru biologi juga mau melakukan membuat proyek gitu Pak terus kami juga akan mendatangkan guru tamu seperti itu untuk melakukan bintex untuk anak-anak kami dan kami mengundang kepala sekolah dan pengawas nantinya Pak itu lagi kami rancang Insya Allah nanti setelah tanggal 10 lah karena kalau pembuatan POC itu hanya seminggu saja sudah jadi Pak untuk pupuk cairnya gitu. Yang jelas semua itu untuk memotivasi murid saya Pak yang tadinya anak TBSM yang memegang mesin bukan Pak. Nah mereka akan sekarang memegang pupuk cair seperti itu. Jadi saya ajak untuk memiliki kompetensi yang lain gitu Pak. Tidak hanya mesin aja enggak. Ajak supaya istilahnya mereka punya daya kreativitas gitu Pak. Bagus nih rencananya Bu Heni ini bagus benar nih. Cuma nanti perlu mungkin Bu Heni siapa kira-kira yang bisa mengingatkan Bu Heni tentang rencana-rencana Bu Heni ini nanti di minggu kedua kalau nggak salah tadi ya pelaksanaannya. Rencananya komitmen saya itu akan diingatkan oleh teman-teman saya sekomunitas Pak dan juga sama kepala sekolah beserta wakil seperti itu. Nanti kita ada rencana kalau mereka yang akan mengingatkan tentang komitmen saya tentang aksi saya sama teman-teman saya. Ya bagus tuh Bang. Jadi nanti kalau sudah dilakukan aksi nyatanya sudah direncanakan kayak Bu Heni jelaskan tadi itu benar-benar perencanaannya sudah matang dan sudah dilakukan setelah dimulai kegiatan aksi nyatanya setelah selesai kira-kira apa tuh yang akan Ibu lakukan lagi?
Kira-kira saya akan melakukan yang jelas saya akan melakukan ini Pak nggih, berbagi praktik baik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi selain menasihkat itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kebetulan saya juga akan mengajak siswa saya dalam pembelajaran alat ukur. Setelah itu Pak, habis unsur senyawa campuran, nanti kita masuk ke alat ukur. Nanti kita ajak anak-anak itu untuk mengukur menggunakan jasa sorong seperti itu Pak. Rencananya seperti itu kita akan buat ya, ya Pak, yang pasti saya akan bekerja sama dengan teman-teman komunitas IPA saya Pak. Nah, bagus, itu perlu di apa namanya dibagi itu cara-cara rencana yang dari Bu Heni. Nggih Pak, seperti itu. Ya, alhamdulillah lah jadinya diskusi kita bisa menghasilkan rancangan kegiatan aksi nyata besok Bu Heni. Nggih, insya Allah Pak. Kalau kita rancangkan, kita rencanakan sesuai dengan timeline kita, terjadwal dan terstruktur, dan bekerja sama tentunya dengan komunitas IPA saya dan istilahnya didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Saya rasa insya Allah apa yang saya rencanakan beserta komunitas saya yang sifatnya untuk praktik baik bagi siswa saya dan kegiatan pembelajaran sehingga motivasi mereka akan meningkat seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana nih Bu? Ada yang lain lagi nih? Sepertinya cukup Pak. Saya merasa sangat terbantu dengan istilahnya Bapak mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi ketika motivasi murid saya rendah gitu Pak. Sangat sekali terima kasih atas bantuan Bapak. Ya, sama-sama. Kan ini Ibu juga nih, dari rancangannya malah Ibu yang punya apa namanya solusinya. Nggih Pak, saya tidak langsung. Pertanyaan Bapak itu membuat saya bisa istilahnya itu rencana-rencana saya apa, membuka pikiran saya gitu, inspirasi saya untuk ternyata saya harus merefleksi diri saya seperti itu. Saya harus belajar lebih baik lagi, terus lebih menantang lagi dan tentunya lebih kreatif, inovatif lagi tentunya. Berarti saya memang banyak kurang, jadi saya harus pertanyaan-pertanyaan Bapak itu yang membuat saya jadinya berpikir ke arah sana Pak. Terima kasih banyak Vicky. Iya, sama-sama Bu Heni ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu Hen. Cuma ini lagi gimana? Saya lagi suntuk ini. Oh gitu Pak. Gimana Pak? Mungkin ada yang mau diobrolin mungkin dengan saya Pak. Silahkan. Iya Bu, kemarin kan saya ngajar tuh Bu. Nah pas bel pelajaran dimulai, saya sudah berada di kelas. Beberapa anak itu kok masih senang sekali main bola ya, padahal pelajarannya bukan olahraga. Senang sekali saya lihat semuanya. Iya, terpaksa kan kita minta mereka cepat masuk. Belum lagi dia keringatan, kan jadinya berpengaruh di pelajaran. Jadi tidak memperhatikan apa yang kita berikan pada saat proses pembelajaran itu, karena ya sebelumnya kan mereka kok senang sekali ya main bola di lapangan, padahal bukan jamnya gitu. Oh gitu. Nah gini Pak Is, kira-kira nih harapan Bapak setelah nanti ngobrol dengan saya mengenai permasalahan Bapak, apa nih harapannya ke depannya? Istilahnya setelah ngobrol dengan saya gitu Pak. Ya harapannya Bu, saya bisa apa ya, gimana kira-kira nanti solusinya untuk anak-anak yang seperti itu. Apakah saya harus kasih peringatan yang tegas, kemudian agak keras, itu seperti
kayak nanti kita kasih hukuman supaya tidak lagi melakukan. Tapi ini hampir dan juga dibuka bukan di pelajaran saya saja kalau saya perhatikan, Bu. Di pelajaran yang lain juga begitu fair. Misalnya ada jeda saja sedikit, mereka malah bukan pergi ke kantin, itu malah mereka ke lapangan ambil bola, main bola. Ya Allah, anak-anak ini memang buat gimana ya, jadi mangkal gitu ya. Cenderung main deh, kebanyakan main anak-anak itu, walaupun dalam dapat apa namanya istilahnya yang Bapak sampaikan tadi, baru dapat istirahat sebentar sudah main, atau mungkin gurunya nggak ada, main lagi ke lapangan gitu ya Iya, Pak. iya, kalau main bola Bu ya, jam 11 itu kan sudah panas tuh Bu, sudah panas, tapi masih mereka senang main bola padahal panas-panas begitu. Coba di pelajaran kita kok kadang-kadang mereka kayak lemes gitu ya. Kalau dilihat kira-kira menurut Bapak apa itu Pak? Kalau mungkin Bapak bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada anak itu gitu, kok mau main saja, sedikit ada luang waktu main, kenapa Pak? Iya, kayaknya anak-anak itu masih senang main-main ya Bu ya, masih senang dengan apa ya, main-main dengan mungkin mereka minatnya di olahraga atau mungkin senangnya di situ ya. Bisa jadi Pak, bisa jadi minat dan bakat kayaknya Pak ini. Iya, iya. Terus apa upaya Bapak kalau melihat murid Bapak itu cenderung sedikit mau main, apa upaya Bapak? Atau trik apa deh supaya mereka seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, karena mungkin mereka senang main-main, mungkin kayaknya mungkin kita membuat trik-trik di dalam pembelajaran itu mungkin Bu ya. Kita buat desain pembelajaran yang mungkin tanda kutip di situ ada kita buat permainan, mungkinnya membuat mereka lebih senang ya. Jadi bakatnya tersalurkan, kemudian rasa senangnya muncul sehingga mereka mungkin bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan itu dengan perasaan yang senang mungkin Bu ya. Iya, betul Pak, betul. Selain itu apa lagi Pak? Mungkin di dalam kelas mungkin apa yang Bapak lakukan seperti itu. Selain mengurangi main mereka lah, cukup di dalam kelas saja, saya itu lanjut pembelajaran apa bagaimana lah Pak? Cara mengatasinya bagaimana? Berarti saat di kelas kayak mereka sedang semangatnya kurang, mungkin saya perlu menambahkan semacam kayak ice breaking yang mungkin memacu mereka untuk bergerak ya, kayak karena mereka senangnya bergerak, main bola tuh bergerak, itu mungkin di dalam kelas juga harus dibuat mereka bisa bergerak, tapi tetap dengan konsep pembelajaran kita dengan materinya terkait itu. Berarti saya harus mencari apa ya, pola-pola permainan sesuai dengan materi yang saya ajarkan itu mungkin ya. Iya, betul Pak, bisa. Kayak tuh mungkin Bu ya, kayak kayak ada permainan, kan saya ngajar bahasa Inggris tuh Bu. Iya. Mungkin bisa saya masukkan untuk menguatkan daya kosakata mereka dalam bahasa Inggris. Mungkin saya bisa pakai permainan yang sistem door itu ya, tembak itu ya. Iya. Bisa. Kok saya tidak pikirkan itu ya. Jadi kan mereka bergerak bermain tapi masuk ke materi itu ya. Betul. Dapat Pak, pembelajarannya dapat deh. Seperti itu kayaknya. Misalnya sama permainannya juga dapat. Benar-benar Bu. Saya door yang tengah, nanti yang sebelah kiri sebelah kanan cepat-cepatan untuk menyebutkan kosakata yang terkait dengan materi saya itu dalam bahasa Inggris ya. Iya bagus. Benar. Kenapa saya tidak kepikiran ya?
Terus ini Pak, tadi kan Bapak menceritakan nih mengenai eh, sebelum belajar mungkin melakukan permainan sekaligus ada pembelajaran di sana. Kira-kira selain metode itu apa nih trik-trik Bapak? Apalagi Bapak kan guru bahasa Inggris mungkin. Ya kayaknya saya ini harus buat desain itu dulu Bu, pembelajaran yang metodenya mungkin variatif ya, sehingga mereka tidak bosan. Jadi berisi permainan-permainan yang tentunya terkait ke materi ya, dan itu harus variatif ya. Nah setelah itu mungkin yakin saya nanti mungkin itu membuat mereka senang, mereka semangat, sehingga pada saat pelajaran saya mungkin saja mereka tidak main-main lagi di lapangan karena menunggu saking senangnya mungkin ya. Jadi idealnya saya juga harus begitu kayaknya ini. Wah, keren nih Pak Is nih. Keren banget nih, mampu membuat pembelajaran yang menarik untuk siswa. Keren Pak, keren nih. Iya Bu ya, harus saya coba nih. Besok saya lagi beberapa hari pertemuan di kelas 9. 2 hari mulai sekarang saya harus buat nih, saya harus buat desainnya dulu nih, desain pembelajarannya, supaya saya harus pikirkan teknik-teknik dan metode yang variatif nih, supaya mereka tertarik. Kalau sudah tertarik ya insya Allah mereka akan senang belajar di pelajaran saya, dan di situ kita buat keyakinan dengan keyakinan kelas nanti dengan anak-anak. Betul Pak, betul. Pak, begini Pak, kira-kira ada nggak rekan-rekan guru mungkin yang bisa diajak berkolaborasi dengan kegiatan pembelajarannya Bapak? Oh, ya ada Bu. Mereka bisa diajak gitu Pak, supaya lebih keren lagi mungkin. Iya Bu, iya ada nih. Kan saya di suatu sekolah itu kan ada beberapa guru bahasa Inggris. Oh, geng. Kayaknya saya harus menghubungi mereka untuk kita diskusi mendesain pembelajaran yang mungkin saja teman-teman itu malah punya trik ya, jenis-jenis permainan yang bisa kita integrasikan di materi-materi pembelajaran kita. Jadi saya harus ngajak mereka nih untuk berkolaborasi membuat RPP yang menyenangkan untuk anaknya. Ya. Tapi saya harus diskusikan juga ini dengan kepala sekolah untuk minta sekali Pak. Ya, supaya saya bisa ada izin lah untuk berdiskusi dengan teman-teman bahasa Inggris yang lain. Iya, betul Pak. Kira-kira kapan nih istilahnya yang realitanya gitu? Kira-kira kapan nih aksi realitanya nih dengan program Sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu, Senin kayaknya saya harus langsung ke kepala sekolah Bu nih. Saya ceritakan sudah ini rencana ini, saya ceritakan dulu ke kepala sekolah. Kepala sekolah menerima dengan baik, baru nanti saya hubungi langsung di hari itu teman-teman bahasa Inggris yang lain. Kalau sudah fix, mungkin dalam beberapa hari kita bisa duduk bareng dengan teman-teman satu bidang pelajaran itu untuk mendesain ya paling tidak 1-2 RPP dulu ya. Ya betul. Iya. Jadi saya dapat kata kuncinya nih Pak. Jadinya untuk motivasi siswa supaya tidak sedikit main di jeda waktu pembelajaran kosong gurunya. Nah, jadinya bisa anak-anak itu di setiap pembelajaran terutama bahasa Inggris Bapak bisa mengajak anak-anak itu untuk belajar sambil bermain. Jadi sudah cukup sepertinya permainannya, jadi tidak perlu lagi main terus kapan kalau main terus belajarnya hilang biar Pak. Benar. Jadi ya terima kasih Bu. Jadi saya kok plong rasanya ini, sudah yang tadinya mangkal jadi saya punya solusinya jadinya nih.
apa yang harus saya Nggih. lakukan untuk mengatasi masalah anak yang tadi senangnya hanya main bola saja. Ternyata baru alhamdulillah saya sadari ternyata kadang-kadang karena kita yang tidak memberikan permainan di kelas kan, sehingga mereka jadi butuh waktu bermain sendiri di luar pembelajaran Betul, itu. betul. Terus Pak, untuk komitmennya dengan guru-guru lain itu bagaimana Pak? Supaya mungkin Bapak tidak lupa dengan program Bapak tadi bagaimana Pak? Ya, nanti kan izinnya Komitmen. ke kepala sekolah nanti hari Senin besok. Sekarang kan hari Sabtu nih. Besok libur. Hari Senin itu saya akan langsung ke kepala sekolah. Nah, kalau sudah bercerita ke kepala sekolah tentang rencana untuk membuat RPP secara kolaboratif dengan teman-teman, saya kira nanti biasanya nanya tuh kepala sekolah saya kan nanya tuh, gimana sudah kapan rencana kolaborasinya. Nah, kalau sudah beberapa hari biasanya nanya juga kepala sekolah. Oh, gitu. Nanti kan Berarti kalau ada interaksi nih. iya, Berarti ada iya, interaksi iya. di kepala sekolah. Oh, Kebetulan gitu, kepala Pak. sekolah saya cukup apa ya, kalau hal-hal yang seperti ini sangat bersemangat ya Bu. Iya. Atau mungkin nanti setelah jadi RPP itu ya mungkin tidak ada salahnya juga saya minta kepala sekolah untuk ikut juga di dalam ruangan pada saat pembelajaran itu untuk merefleksi, memberikan umpan balik ke saya, mungkin ada nanti kekurangan, ada yang perlu ditambahkan mungkin. Jadi saya minta aja kepala sekolah ya untuk ikut sekalian supervisi mungkin ya. Oh, nggih, Pak. Nggih, perlu itu, Pak. Nah, nggih. Pak Is, mohon maaf nih. Tadi saya lihat wajahnya Pak Is tuh pas masuk, pas berhadapan dengan saya itu, saya lihat wajah Pak Is nih kayak ada kekhawatiran nih di wajahnya. Tapi setelah kita ngobrol, nggih, setelah kita ngobrol sebelum ini ternyata ya kita ada harapan lah ya untuk kedepannya bagaimana cara mengatasi siswa yang terlalu banyak bermain seperti itu. Jadi saya lihat wajah Pak Is sudah ada gambaran-gambaran harapan sepertinya. Iya, bukan tadi di awal tuh saya mau cerita ke siapa, makanya kemarin saya WA Ibu kan kapan ada waktu Bu. Nah, memang saya harus saya mangkel dengan anak-anak itu. Solusinya apa? Jadi saya bingung di awal. Ternyata setelah diskusi, alhamdulillah terima kasih Bu, setelah diskusi begini ternyata ya ternyata solusinya ada, tinggal dijalankan, tinggal saya jalankan. Sebenarnya solusinya sudah Bapak dapatkan, Bapak sendiri yang menjawab solusinya. Alhamdulillah. Tapi kalau ndak ngobrol dengan Ibu begini ya mungkin tak ada solusinya. Untunglah bisa diskusi sama Ibu, saya berterima kasih Bu. Gimana Bu? Saya tidak mengganggu waktunya kan ini Bu ya? Oh enggak Pak, kebetulan saya baru ini melihat istilahnya modul ajar. Saya masih belajar mengenai modul ajar nih Pak, dan menyiapkan bahan ajar juga. Nggak apa-apa, nggak mengganggu kok. Malah saya senang nih bisa istilahnya Bapak bisa menyelesaikan masalahnya Bapak sendiri gitu. Dan bisa berbagi ya berbagi kayaknya nih Pak. Iya. Sukses ya, sukses. Makasih Bu, makasih. Pak. Mudah-mudahan tidak sampai di sini ya konsultasinya dengan Ibu nih, karena cukup menginspirasi ini Bu. Ya udah, makasih Bu Heni. Assalamualaikum. Senang Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.